Sebuah kecelakaan terjadi di Jalan Palagan Tentara Pelajar antara sebuah mobil BMW yang dikendarai Cristiano Tarigan dan Honda Vario yang dikendarai oleh Argo Eriko. Keduanya merupakan mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Kecelakaan ini sempat viral di media sosial hingga memunculkan tagar Justice for Argo. Hari ini saya akan menuju ke lokasi kejadian untuk mengetahui seperti apa peristiwa yang sebenarnya terjadi pada malam naas tersebut. Saya Kristanti Yosefa. Anda menyaksikan Fakta. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di Jalan Palagan Tentara Pelajar, di mana memang lokasinya tidak jauh begitu ya dari kompleks kampus UGM. Nah, di titik inilah, di lokasi inilah merupakan lokasi terjadinya kecelakaan antara mobil BMW dan Honda Vario yang menewaskan Argo Eriko pada hari Sabtu. Anda bisa lihat pemirsa, tepat di tengah jalan itu, ini merupakan titik di mana tabrakan terjadi. Kalau bisa saya tunjukkan, itu merupakan lingkaran dengan tanda silang di dalamnya, yang mana ini merupakan hasil olah TKP yang dilakukan oleh kepolisian. Sedikit saya bisa jelaskan seperti apa kondisinya pada malam kejadian yang terjadi pada pukul 1 dini hari, di mana korban maupun pelaku ini sama-sama berasal atau datang dari arah sana, arah belakang saya pemirsa. Di mana korban ini berada di depan, tepat di titik ini, dan akan melakukan putar balik atau U-turn menuju ke arah sana lagi. Sementara itu, mobil BMW yang dikendarai oleh tersangka Cristiano Tarigan ini berada di belakang dari Honda Vario tersebut dan melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi, tidak mampu menghindari adanya Honda Vario yang akan melakukan putar balik yang dikendarai oleh Argo, sehingga akhirnya tabrakan tidak dapat terhindarkan. Disitulah terjadi kecelakaan yang menewaskan Argo. Nah, kalau kita maju lagi mengikuti garis olah TKP yang dilakukan oleh kepolisian, Anda bisa melihat ya, garis pilok ini terus menuju ke arah sana. Ini merupakan lokasi tempat Argo terpental. Kalau saya hitung dari jarak lokasi tabrakan menuju ke arah titik korban jatuh atau sampai terpental kemudian jatuh, ini kurang lebih jaraknya sekitar 30 meter. Anda bisa bayangkan seperti apa kerasnya tabrakan pada saat itu mengakibatkan korban ini sampai terpental dari motornya hingga akhirnya tepat berhenti di titik ini. Di sini ya, kalau kita bisa lihat ini merupakan tanda pilok yang ditandai oleh pihak kepolisian saat olah TKP berlangsung. Di titik inilah korban Argo ini ditemukan tergeletak dengan luka yang cukup parah hingga akhirnya meninggal dunia di tempat kejadian. Setelah menabrak Honda Vario yang dikemudi oleh korban, pelaku, yakni tersangka Cristiano Tarigan, tetap melaju, mobilnya ini tetap melaju dan menabrak Honda CR-V yang sedang terparkir di pinggir jalan. Tepatnya di titik inilah mobil yang dikendarai oleh tersangka Cristiano Tarigan ini menabrak salah satu mobil yang sedang terparkir di sini. Saya akan coba mencari salah satu warga yang ada di sekitar sini, begitu ya, saksi mata yang mungkin pada saat itu melihat kejadian. Kita akan coba cari. Permisi, Mas. Saya Tanti dari Fakta TV One. Oh iya. Dengan Mas siapa? Amin. Mas Amin. Ya. Saya mau nanya-nanya sih Mas tentang peristiwa kecelakaan yang sempat terjadi beberapa hari lalu ya. Waktu itu Mas Amin melihatkah atau mendengarkah? Itu kan kejadiannya kan jam 1 dini hari ya. Jam segitu sudah tidur ya Kak. Cuman suaranya terdengar keras sekali saat benturan antara mobil BMW sama CR-V-nya. Oh, jadi sempat mendengar tapi ya? Mengetahui ya, berarti ya? Sempat mengetahui. Boleh digambarkan Mas, kita sambil ke pinggir jalan ya? Saya ingin tahu seperti apa gambaran pada saat kejadian waktu itu. Saat itu posisi mobil BMW-nya sudah berada di situ dan CR-V-nya berada di sini, udah mepet ke sini posisinya. Oh, jadi CR-V-nya ini sempat maju juga ya? Ya, awalnya kan di depan kan, karena bertabrakan, karena ketertabrak dari sana, jadi mental ke belakang. Oh, begitu. Iya. Kemudian?
maju ke depan sini ternyata di situ Ke mana Mas? Maju ke mana? Di situ. Oke, boleh kita jalan ya. Posisi BMW-nya kan di sini. Nah, situ udah keluar asap posisinya. Oh begitu. Ya, udah keluar asap. Terus sepertinya pengendaranya sudah keluar. Oh, oke. Suara tabrakannya itu seperti apa, Mas? Pas nabrak suara motornya itu nggak kedengeran. Cuman kalau pas nabrak mobil CR-V di depan warung itu yang kedengeran. Sampai di depan kampung juga sebelah situ kedengeran soalnya. Suaranya bener-bener keras itu. Sampai kemudian motornya terseret sekian meter itu juga? Iya, pas suaranya nabrak, pas mobilnya nabrak CR-V-nya itu, suaranya agak keras. Terus suara motor terlempar itu juga masih terdengar. Masih terdengar. Oh, motor di mana Mas? Boleh ditunjukkan? Sebelah sana. Oke, bisa Ya. kita mengarah, bisa ditunjukkan ya? Nah, di sebelah sana. Oh, arah sana ya Mas Pinggir ya? sana, ya. Karena terpental dari sana sampai sana itu. Untuk posisi korban, saya itu posisi kepalanya di bagian sini, terus kakinya di sana. Seperti orang tidur miring arah ke utara ya, arah ke utara sana. Jadi posisi kepalanya di sini, posisi kakinya di sana semuanya. Dengan baju yang masih utuh ya? Dengan baju yang masih utuh, cuman sepatunya sudah terlepas di sebelah sana. Bicara pengemudi BMW-nya pada saat itu, Mas sempat melihat dia? Saya sempat melihat sebentar, cuman itu kurang tahu pasti pengemudinya atau bukan. Soalnya setelah melihat ke belakang mobil dan melihat posisi korban di belakang mobilnya itu seperti shock berat. Dia sampai memegang kepalanya. Serasa pokoknya takut, kayak shock lah Mbak. Pengemudinya ya? Iya. Terima kasih banyak Mas Amin Ya, atas informasinya. Malam ini saya sudah janjian untuk bertemu dengan Tevin di suatu tempat. Dia ini adalah salah satu korban yang mobilnya ikut tertabrak oleh tersangka pada malam itu. Di mana mobilnya ini sedang terparkir di tepi jalan. Seperti apa ceritanya? Kita temukan faktanya. Setelah bertemu dengan salah satu saksi yang berada di lokasi kejadian, sekarang kami akan menggali informasi juga dari saksi lain sekaligus korban, karena pada saat itu Mas Tevin berada di mobilnya dan mobilnya ini ikut tertabrak oleh tersangka. Selamat malam Mas Tevin. Malam Mbak. Mas, kalau bisa diceritakan pada saat itu posisi Mas Tevin di mana dan kemudian melihat kejadian itu seperti apa ceritanya? Pada saat itu sekitar pukul 1 ya, saya dengar suara cukup kencang, tapi pada saat itu pandangan saya belum beralih. Nah, ketika sekian detik saya mengarah pandangan saya ke jalan, itu terjadi tabrakan antara mobil BMW dengan Honda Vario saat itu. Nah, setelah tertabrak motor, lalu pengemudi BMW itu mengarahkan setir ke kanan dan nabrak mobil saya yang sedang terparkir saat itu. Kira-kira kalau bisa digambarkan pada saat itu kecepatan mobilnya berapa sih Mas? Mungkin di atas 80 km atau sekitar di atas 70 km kurang lebih ya, sekitar segitu. Itu kencang banget berarti? Iya, cukup kencang. Karena setelah menabrak motor, pengemudi mobil itu menabrak saya dan saya cukup mundur sekitar 5-6 meter saat posisi terparkir. Pada saat mobil BMW menabrak motor, waktu itu yang Mas lihat seperti apa kondisinya? Saya lihat saat itu tabrakan, posisi mobil itu seperti mau menyalip motor, cuman sepertinya nggak nyampe. Jadi terjadilah tabrakan, terus motor terpental dari arah selatan ke utara, tapi si pengemudi motor ini tertabrak nggak ikut sama motornya. Saat mobil ini kemudian menabrak mobil Mas Tevin ya, Mas melihat nggak seperti apa kendali mobilnya seperti itu ya? Apakah pengemudi ini sempat ngerem atau seperti apa? Kalau ngerem sepertinya enggak, karena kecepatan masih tinggi. Jadi mobil langsung melaju ke arah saya aja gitu. Setelah itu Mas akhirnya ikut juga tertabrak. Kondisinya pada saat itu seperti apa waktu Mas tertabrak juga? Iya, saya tertabrak di dalam mobil itu. Jadi posisi mobil itu di handrem dan posisi mobil juga nyala. Saya nggak sempat menghindar ya, jadi terjadilah tabrakan. Setelah terdorong mundur, saya coba rem mobil dulu tuh, biar nggak terlalu jauh terpental lagi. Setelah itu kita sama-sama berhenti mobilnya. Oh gitu. Apa yang terjadi selanjutnya? Selanjutnya saya coba lihat cek mobil saya dulu, terus saya baru ingat ada korban pemotor, saya hampiri dan sudah tergeletak
pengendara motornya, dan pengendara mobil BMW-nya itu juga sudah posisi sama-sama keluar dan meminta pertolongan warga sekitar. Seperti apa waktu itu yang Mas lihat kondisi korban? Kondisi korban saat itu saya lihat itu sudah ada bercak darah di dada, terus kaki itu sudah agak kayak patah gitu juga, dan mungkin ada sedikit luka di kepala. Kalau dari pengemudi mobilnya sendiri, seperti apa waktu itu kondisinya? Dari pengemudi mobil saat itu langsung keluar dan ngecek korban duluan, lalu cukup panik dan meminta pertolongan warga sekitar. Apa yang dikatakan dia saat itu? Minta telepon ambulan. Ya. Seperti apa kondisi paniknya kalau bisa Mas gambarkan? Ya cukup panik ya, karena waktu itu teriak-teriak, tolong ambulan, tolong gitu. Sisi pada saat itu tersangka ya, Cristiano Tarigan ini bersama siapa Mas? Itu sendiri Mbak. Ada yang menarik, ini kan plat yang diganti begitu ya. Nah pada saat kejadian yang Mas Stephen lihat, plat mobil itu apa Mas? Pada saat kejadian itu kebetulan saya cukup concern dengan plat mobilnya. Jadi yang terpasang pada saat kecelakaan itu kalau tidak salah F1260 ya. Blank. Terima kasih Mas Stephen. Sama-sama Mbak. Pemirsa, kita temukan fakta selanjutnya. 3 barang bukti kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan di Ngaglik, Sleman yang menewaskan 1 mahasiswa Universitas Gadjah Mada ini telah diamankan di Polsek Ngaglik, di mana ada 3 buah kendaraan yang terlibat, yakni 1 mobil BMW yang dikendarai oleh pelaku, kemudian mobil CR-V yang juga turut terlibat dalam peristiwa kecelakaan, dan 1 lagi motor Vario yang pada saat itu dikendarai oleh korban. Di depan saya nih, pemirsa, ini merupakan mobil BMW yang pada saat itu digunakan oleh tersangka atas nama Cristiano Tarigan pada malam hari tanggal 24 Mei 2025. Pada saat itu tersangka Cristiano Tarigan sedang berada di Jalan Palagan dan diduga ini menggunakan kecepatan tinggi sehingga kemudian menabrak 1 buah motor Vario yang berada tepat di depannya. Anda bisa lihat seperti apa kondisi kendaraan yang saat ini sudah diamankan di Polsek Ngaglik, Sleman, di mana kalau kita bisa lihat kerusakannya, saya akan tunjukkan pada Anda seperti apa kerusakannya, di mana Anda sudah tidak bisa melihat lagi ya kondisi awalnya seperti apa, kemudian plat nomornya juga yang sudah tampak terlepas dari sini karena begitu parahnya kerusakan yang berada di bagian depan mobil. Tak hanya itu saja, tapi juga kita bisa lihat di samping sini, di bagian samping kemudi, ini juga tampak cukup parah kerusakannya, di mana kaca bagian depan mobil pun ini sudah tampak hancur. Kalau kita bisa juga lihat di dalam sini, ini tampak airbag sudah terbuka begitu. Artinya ini menandakan bahwa tabrakan yang terjadi pada saat itu cukup kencang, di mana pelaku atau tersangka Cristiano Tarigan ini bergerak dengan kecepatan yang tinggi dan menabrak motor di depannya, yakni Honda Vario yang akan melakukan putar balik. Berdasarkan keterangan juga memang diketahui bahwa pengendara mobil ini, yakni Cristiano Tarigan, ini tidak bisa mengendalikan kecepatannya, di mana cukup dekat jaraknya dengan korban yang pada saat itu ada di depannya, sehingga tabrakan pun tidak terhindarkan. Saya coba lihat bagian belakang, ini memang tidak tampak adanya kerusakan lainnya ya, artinya kerusakan ini hanya ada di bagian depan mobil saja. Tidak hanya menghantam atau menabrak korban yang pada saat itu mengendarai motor, tapi kemudian mobil BMW ini juga ikut menabrak mobil yang pada saat itu terparkir di tepi jalan. Ini merupakan mobil CR-V hitam yang pada saat itu sedang terparkir, di mana setelah menabrak motor, mobil BMW ini kemudian diketahui oleng dan terus melaju sampai akhirnya menabrak salah satu mobil yang sedang diparkir. Anda bisa lihat kerusakannya di sini. Kalau bisa saya gambarkan, nih kerusakan ada di bagian depan kanan, persis di depan kemudi. Saya lihat di sini kerusakan yang cukup parah terjadi di bagian lampu, kemudian juga bagian depannya.
yang paling parah dari kecelakaan ini atau dari peristiwa tragis laka lantas ini adalah motor yang dikendarai oleh korban, yakni Argo Eriko. Saya tidak bisa membayangkan ya seperti apa pada saat itu tabrakan yang terjadi, mengingat kondisi dari motor yang sudah sedemikian parah. Kerusakan paling parah ini bisa kita lihat terjadi di bagian samping motor yang kemudian menjadi perhatian dari publik. Ini adalah terkait dengan plat nomor yang digunakan oleh pelaku pada saat kejadian, di mana ditemukan berbeda ketika sudah dibawa atau diamankan di Polsek Ngaglik. Apa perbedaannya? Saya bisa tunjukkan pada Anda, pemirsa. Mobil BMW ini, kalau kita lihat, plat nomornya terpampang jelas di sini adalah B1442NAC. Tapi ini bukanlah plat nomor yang digunakan oleh pelaku atau tersangka ketika malam kejadian kecelakaan. Berdasarkan keterangan kepolisian, ini kepolisian berhasil menemukan fakta bahwa ketika mobil ini sudah berhasil atau sudah diamankan di Polsek Ngaglik, ada segerombolan orang yang pada saat itu mengubah platnya, mencopot platnya yang pada saat itu digunakan dan menggantinya dengan plat baru yang ada sekarang. Polsek Ngaglik ini terletak cukup terbuka ya. Anda bisa lihat di situ sudah masuk ke arah pemukiman, kemudian di sini ada tempat untuk beristirahat, pun di sini pun juga tampak ada warung. Yang jelas pada saat itu segerombolan orang ini berada di sekitar Polsek Ngaglik dan salah satu melakukan penggantian plat nomor mobil ini. Dan aksi ini terekam oleh kamera CCTV yang ada di Polsek Ngaglik. Nah, CCTV inilah yang kemudian menangkap aksi segerombolan orang yang melakukan penggantian plat ini. Dimana kalau kita lihat, padahal posisinya pemirsa, kalau kita lihat nih bagian belakang dari Polsek Ngaglik, unit lalu lintas kita bisa lihat, dan kemudian di sini adalah kamera CCTV yang pada saat itu menangkap aksi orang-orang ini yang tidak diketahui ini siapa, masih belum diketahui ini siapa, apa motif dibalik penggantian plat ini. Tapi satu lagi fakta juga ditemukan bahwa di dalam mobil BMW tersebut juga ditemukan beberapa plat nomor yang berbeda, tidak hanya satu, tapi ada beberapa plat nomor yang berbeda yang berada di dalam mobil itu. Kita akan mencoba mencari fakta, siapakah orang-orang ini dan kemudian apa yang mendasari mereka melakukan penggantian plat ini. Kita temukan fakta selanjutnya. Pihak kepolisian telah menetapkan Cristiano Tarigan sebagai tersangka dalam kasus laka lantas yang menewaskan Argo Eriko. Saat ini kami sudah berada di Polresta Sleman untuk mengetahui perkembangan terbaru dari kasus ini. Termasuk salah satunya adalah terkait dengan penggantian plat mobil. Siapakah pelaku yang mengganti plat mobil tersangka? Apa motifnya dan bagaimana bisa orang ini mengganti plat mobil tersangka di dalam kantor polisi? Kita temukan faktanya. Bersama kami saat ini sudah ada Kapolres Sleman, Pak Kombes Pol Edi Setianto Erning Wibowo. Ya, selamat sore. Selamat sore, Mbak Tani. Kapolres, iya. Pak Kapolres ini melihat kasus laka yang kemudian menewaskan salah satu mahasiswa FHUGM gitu ya, yang kita tahu Argo. Ini seperti apa perkembangan terbaru dari penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian sampai sejauh ini? Jadi perkara ini sudah kita tangani, kemudian sudah kita tingkatkan ke penyidikan, dan sudah kita tersangkakan, dan yang tersangka ini sudah ditahan. Ya, dari kronologi, secara kronologi dari awal sampai akhirnya terjadi laka ini seperti apa Pak? Mungkin bisa digambarkan pada kami. Baik Mbak, jadi pada hari Sabtu tanggal 24 kurang lebih jam 1 dini hari itu di Jalan Palagan terjadi kecelakaan antara mobil BMW warna putih itu dengan sepeda motor platnya B. Jam 1 dini hari itu
mobil itu melintasi Jalan Palagan dengan motor satu arah mengarah ke utara. Kemudian motor tadi diperkirakan hendak belok ke kanan karena itu ada pertigaan. Jadi hendak belok ke kanan, kemudian mobil ini jaraknya sudah dekat, kemudian terjadi kecelakaan dan mobil ini menabrak juga mobil yang di depannya, mobil yang sedang parkir, mobil CR-V. Nah, menurut hasil pemeriksaan kita, si pengemudi ini sudah melihat motor itu sekitar jarak kurang lebih 50 meter. Gitu, dia melihat, kemudian dia hendak mendahului motor itu, tapi motor itu belok kanan. Terjadilah kecelakaan. Hasil kita bisa dimungkinkan karena yang bersangkutan kurang konsentrasi, ya, tidak konsentrasi, sehingga pada saat dia tadi mengatakan itu akan melambung, ya kan, dia harusnya kan dia mengurangi kecepatan atau dia memberikan klakson, tapi itu tidak dilakukan dan dia masih tetap ambil jalur kanan, kemudian terjadilah kecelakaan. Setelah kecelakaan pada saat baru dia melakukan pengereman. Pengemudi mobil ya atau tersangka ini apakah dalam kondisinya seperti apa pada itu? Apa dalam kondisi sadarkah atau seperti apa, Pak? Hasil pemeriksaan kita dia sadar, tidak ada pengaruh alkohol dan tidak ada pengaruh minuman keras. Ini hasil pengecekan kita dari RSUD Sleman, hasilnya negatif narkoba, urin negatif. Yang menjadi pertanyaan kemudian kegaduhan dari masyarakat itu adalah terkait dengan sepertinya ini ada penanganan yang cukup terlambat gitu ya, atau bisa dibilang lama, penanganannya lama. Kejadian terjadi pada hari Sabtu, tapi pelaku ini baru ditetapkan sebagai tersangka justru pada hari Rabu. Apa yang kemudian menyebab prosesnya ini bisa dibilang cukup lama? Begini, kita kan proses penyidikan tidak bisa langsung menentukan ini langsung bersalah. Kejadian itu hari Sabtu, tanggal 24 jam 1 dini hari. Kita melakukan pemeriksaan, pencatatan barang bukti, kemudian evakuasi, kemudian bawa ke rumah sakit korban ke rumah sakit, kemudian catatan dan kita melengkapi berkas untuk proses penyelidikan. Hari berikutnya tentunya hari Minggu. Hari Minggu kita membuat panggilan-panggilan karena tidak mungkin kita hari Minggu langsung memeriksa instansi atau ahli, tidak bisa. Jadi kita hari Senin itu baru kita layangkan. Kemudian hari Selasa kebetulan yang harusnya kita periksa tapi ada yang jadwalnya bersamaan dengan kegiatan lain sehingga hari Rabu baru bisa kita ambil keterangan. Nah, hari Rabu kita ambil keterangan. Setelah hari Rabu kita ambil keterangan baru kita bisa menentukan saksi-saksi yang lainnya, saksi termasuk ahli. Penyidik melakukan gelar perkara, apakah ini bisa ditingkatkan ke penyidikan dan berikutnya tersangka. Satu lagi menarik begitu ya dari kasus laka lantas ini, ada kejanggalan ya ini plat nomor ya yang berubah. Awalnya adalah plat F 1206, kemudian ketika sudah berada di Polsek Ngaglik begitu ya, itu berganti platnya menjadi Nopol B. Kita pada saat kejadian sudah lakukan olah TKP, kemudian proses evakuasi karena kendaraan itu memang tidak bisa dijalankan, kemudian kita pindahkan ke kantor kita, mungkin nanti bisa disurvei atau mungkin sudah survei ke sana. Polsek itu ada kantor-kantor lain di sebelah dan di depan, kemudian ada penduduk, kemudian ada jalan umum dan ada sawah. Dan kendaraan itu kita taruh di situ, kemudian dikunci dan kita awasi dengan CCTV, gitu. Nah, pada saat itu ada orang ya yang menemui, kemudian memohon untuk mengambil barang, kemudian dibukakan, diawasin, silahkan diambil. Setelah itu selesai, kunci dikembalikan. Ya. Kemudian kok tiba-tiba kita malah tahu dari netizen bahwa ada plat yang dirubah, gitu. Akhirnya kita buka CCTV itu. Ternyata kita ketahui ada orang lain yang diam-diam ngambil plat nomor, dirubah pakai plat nomor yang F diganti plat B. Oke,
Artinya nih mengambil platnya di dalam mobil itu? Dia sudah ngambil dulu di dalam mobil itu. Bisa kita ditunjukkan Pak, mungkin CCTV atau visual ya, begitu yang ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat itu? Ini jalan umum, ya. Di sini polsek, kemudian tidak ada pagar. Kemudian ini orang tadi, ini orangnya. Oh ini ya Pak? Ya. Oke. Nah ini kan motor-motor lewat. Motor-motor lewat. Ketika mengambil barang di belakang ini, apakah ada pengawasan Pak? Tidak ada, makanya ini tidak ada pengawasan. Yang pertama dia ngambil barang ada izinnya. Oke. Pada saat ngambil barang, yang ini tidak ada. Ini masyarakat lalu lalang, ya kan. Kemudian di sini orang ambil. Nah ini proses mau ngelepas, ya kan. Sampai dengan seperti ini ya. Lalu lalang, dia ganti plat nomor ini. Nah, udah ditutup. Artinya ya, pelat ini sudah berada di dalam mobil itu ya? Ya. Tapi kemudian dia mengambil plat di dalam untuk diganti. Hasil pemeriksaan kita dapatkan yang ngambil itu inisial IV. IV? Ya, IV. Dia hasil pemeriksaan kita juga IV ini mendapat disuruh sama orang lain ya untuk mengambil itu. Dia mengaku karyawan swasta. Dia karyawan diperintahkan sama pimpinannya. 2 orang yang memerintahkan untuk ngambil. NR sama WI. NR dan WI adalah yang memerintahkan ya? Apa hubungannya dengan pelaku Pak? Ketiga orang ini? Anak buahnya. Di dalam pekerjaan swasta itu. Oh jadi IV adalah anak buah dari NR dan WI dan ini. Tapi kalau kita tahu relasinya ya Pak, hubungannya relasi kerja. Tapi hubungannya dengan pelaku sendiri, dengan tersangka sendiri? Ini kita nggak tahu hubungannya apa, nanti penyidik. Tapi kalau temuan dari pihak kepolisian sendiri, sebetulnya motifnya apa Pak pengubahan plat nomor ini? Yang jelas motifnya dia menggantikan plat nomor itu, kalau alasan dia adalah mengganti plat dari yang palsu menjadi yang aslinya. Tapi dari pendalaman, motif dan niat dia itu mengganti adalah supaya tidak diketahui oleh polisi maupun masyarakat bahwa plat nomor yang awal digunakan itu adalah plat nomor F. Oke, tapi plat yang B ini yang memang asli? Asli dengan STNK adalah yang B. Dan memang didaftarkan atas nama tersangka? Yang jelas terdaftar, terregistrasi itu plat B itu. Selain plat nomor itu yang diganti, juga ada beberapa plat nomor lain yang ditemukan kepolisian? Ya, hasil pengembangan kita ternyata ada kurang lebih 5 plat nomor yang kita dapat di kendaraan itu. Bisa ditunjukkan mungkin Pak? Iya. Oke, ini adalah beberapa plat nomor yang ditemukan ya, di 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 itu sama yang aslinya. Ini kan sama ini ya. Berarti ada 5 ini 1, 4, 1, 2, 4 ya. Ada 4. Pak, terkait dengan pelaku penggantian plat mobil ini sendiri nantinya akan dikenakan pasal berapa? Ya, pasal 211 KUHP. Untuk terkait dengan penghilangan barang bukti ya? Iya. Oke. Kalau terkait dengan Kristiano sendiri yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka, ya. Apa yang akan dikenakan? Kristiano kita kenakan pasal 310 Kitab Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman 6 tahun atau denda 12 juta rupiah. Terima kasih sekali lagi Pak Kapolres atas waktunya. Ya, semuanya. Pemirsa, kita temukan fakta selanjutnya. Sekarang kami berada di kawasan pemukiman di Kecamatan Cilodong, Depok, Jawa Barat. Kalau Anda tahu pemirsa, ini merupakan tempat tinggal dari Argo Eriko Afandi yang mana merupakan mahasiswa Fakultas Hukum UGM yang menjadi korban dalam laka lantas yang terjadi di Sleman beberapa hari lalu. Di mana pemirsa, kalau kita lihat situasi tempat tinggal dari korban Argo ini, memang kalau tadi kami boleh jelaskan
ini cukup masuk ya, kita harus masuk lagi ke dalam gang dari jalan utama, masuk lagi ke dalam gang ada sekitar kurang lebih 100 meter begitu. Sampai di ujung gang ini merupakan rumah dari Argo. Kalau bisa kita gambarkan sampai sekarang masih banyak karangan bunga yang terpasang di depan rumah korban. Ada cukup banyak karangan bunga yang bisa kita lihat di sini dan kebanyakan semuanya ini dari komunitas-komunitas begitu ya, atau Fakultas Hukum UGM. Kita bisa lihat di sini ada satu karangan bunga dari Fakultas Hukum UGM, kemudian ada juga dari komunitas lainnya di UGM yang kita bisa lihat di sini. Tentunya kita bisa melihat bagaimana dukungan yang diterima oleh keluarga ini cukup banyak bahkan sampai pada hari ini. Kita juga coba lihat ke dalam, memang sampai sekarang suasana rumah masih tertutup begitu ya. Dan kami juga paham karena ini merupakan kondisi yang berat bagi keluarga. Tapi kalau boleh kita gambarkan sedikit, tenda ini juga masih berdiri. Kalau bisa kita simpulkan begitu ya, ini masih dalam suasana duka karena kita juga bisa lihat tenda tempat doa-doa ini juga masih terpasang di sini dan belum dibuka atau dibongkar oleh keluarga. Kita akan coba untuk mendapatkan keterangan dari warga sekitar yang ada di sini, tetangga dari korban terkait bagaimana sebetulnya sosok dari Argo ini sendiri, seperti apa sosoknya yang dikenal oleh warga di sekitar sini maupun tetangga-tetangga terdekatnya. Kita temukan faktanya. Permisi Ibu, izin. Kami dari tim Fakta TV One, saya Tanti, Ibu. Iya, nggak mau nanya-nanya aja sih Bu sebetulnya. Ini kan di sebelah ini Ibu bertetangga langsung ya? Iya. Dengan Argo, yang biasa kita manggilnya Riko. Oh begitu. Di sini panggilannya? Panggilannya Riko. Iya. Seperti gitu. apa sih Bu sosoknya yang diketahui tetangga selama ini? Dia mah anak baik ya Mbak ya. Dia baik, kalem banget gitu. Saya juga merasa kehilangan dia pas bilang dia nggak ada gitu. Saya udah nganggap dia tuh kayak anak saya sendiri gitu. Karena kan emang deket sama anak saya. Bu Mel itu kan single parent sama saya. Nah waktu pas SNBP itu jalur prestasi, si Riko diterima UGM, anak saya di IPB. Jadi sama-sama tuh akrab berdua, terima di SNBP. Makanya shock banget dia nggak ada gitu. Anaknya kalem sih, setahu saya kalem. Terakhir ketemu ya itu lebaran kesini gitu, salaman biasa gitu. Sudah berapa lama Ibu tinggal di sebelah? Dia udah hampir 3 tahun lah ya, 3 tahun nih baru 3 tahun. Siapa aja sih Bu satu keluarga ini? Iya, Riko, Keva, adanya sama ibunya satu. Jadi tinggal bertiga? Bertiga aja. Selama 3 tahun ini ya? Kan bapaknya udah almarhum 11 tahun yang lalu ya. Gitu udah. Jadi mereka di sini bertiga aja. Kalau kedekatannya dengan anak Ibu sendiri tadi seperti apa Ibu? Itu kalau itu suka Jumatan bareng gitu, manggil anak saya Fatih bareng gitu. Kalau soal Jumatan ya waktu belum kuliah kan masih di sini gitu ya, suka manggil gitu sama anak saya gitu. Emang deket kalau ke masjid suka bareng, kalau sholat Id juga ayo Ti bareng gitu. Kalau Ibu sendiri yang Ibu lihat selama di sini gitu, apakah ada dukungan-dukungan begitu ya mungkin dari teman-temannya yang datang ke rumah? Banyak banget Mbak, Masya Allah tamunya dari hari Sabtu itu jenazah belum datang aja udah banyak banget yang datang, Masya Allah. Luar biasa, dia juga nggak nyangka dia anak sekalem itu temennya banyak banget itu dari kemarin. Ini rumah nggak pernah sepi dari kemarin tuh. Maka Masya Allah banget, pas di kuburan aja aduh Masya Allah deh, saya bilang, saya juga nggak nyangka, saya bilang Mbak Meli, Mbak ya Allah anak lu ya, dia bilang itu kalem-kalem, temennya banyak banget, nggak nyangka sampai merinding lihat. Anaknya kalem banget Mbak, kalem banget ya, nggak banyak ngomong, kalem banget beneran. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Sita ya atas waktunya. Makasih ya Mbak. Ternyata semasa hidup almarhum Argo ini membawakan dampak, efek, dan bermanfaat sekali untuk teman-temannya. Dan bukan hanya di sesama fakultas, tapi lintas fakultas, bahkan di teman-teman sekolah dari SD hingga kuliah. Dan saya meyakini bahwa sebagai ibunya, kalau secara anak saya pribadi, kalau di saya itu sebenarnya anak yang diam dan cuek. Tapi saya meyakini bahwa anak ini memang baik, soleh, santun, pintar. Memang anak ini dari kecil sudah bakat membacanya sudah kuat.
dan penghafalan pun kuat. Setelah ini dia akan mempunyai cita-cita mau S2 di luar negeri melalui LPDP. Sudah dia siapkan dari sekarang, walaupun itu masih 3 tahun ke depan. Itulah luar biasanya Argo. Harapan besar saya, dia adalah pengganti ayahnya sebagai tulang punggung untuk saya dan adiknya. Saya, Setiabudi Tarigan, sebagai orang tua Kristiano Pengarapanta Pengidahan Tarigan. Pertama-tama, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena baru saat ini memberikan penjelasan atas berita-berita yang berkembang terkait musibah kecelakaan mobil anak saya di Jalan Palagan, Sleman yang telah menyebabkan wafatnya Ananda Argo. Hal ini disebabkan karena saya menghormati keluarga almarhum yang sedang berduka dalam melewati masa berkabung ini. Saya melihat dan mendengar banyak sekali berita tidak benar beredar di sosial media, menghujat saya dan anak saya yang antara lain mengatakan kami membayar dengan sejumlah nilai tertentu kepada keluarga almarhum Argo. Informasi itu tidak benar. Kami belum pernah melakukan pembicaraan dengan keluarga almarhum Ananda Argo tentang hal itu. Adapun hal-hal lain yang berkembang terkait musibah ini, seluruhnya kami serahkan kepada aparat terkait dan kami mendukung penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan. Kecelakaan yang menimpa Argo Eriko, seorang mahasiswa Fakultas Hukum UGM, menggegerkan publik. Kasus ini mencuat di media sosial karena polisi dianggap lamban dengan tidak segera menahan tersangka, yakni Kristiano Tarigan. Fakta yang kami temukan di lapangan, baik keluarga korban maupun keluarga tersangka sama-sama menepis adanya tudingan pemberian uang damai senilai 1 miliar rupiah. Kristiano tetap diproses secara hukum dengan ancaman hukuman pidana 6 tahun penjara. Selain itu, fakta lain yang kami temukan, pelaku penggantian plat mobil Kristiano adalah seorang karyawan suruhan dari sebuah perusahaan yang hingga kini masih didalami keterkaitannya dengan tersangka. Tujuan dari digantinya plat mobil ini adalah karena plat yang digunakan oleh tersangka saat kejadian merupakan plat palsu. Namun, hal ini tetap masuk dalam upaya pengaburan barang bukti. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.